Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat pertama mulai sampai ayat yang ke-16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, sampai di sini kita sudah sering mendengar cerita ini tentang Kain dan Habil yang mempersembahkan korban. Di ayat yang ketiga dikatakan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kalau kita perhatikan di sini, Habil dan Kain sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kalau kita kaitkan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu melahirkan Kain dan Habil. Sekarang Kain dan Habil sudah besar dan mereka sama-sama mempersembahkan korban. Berarti kita tahu bahwa Adam dan Hawa mengajarkan Kain dan Habil untuk memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Ya, karena ayat pertama dan ayat yang kedua dijelaskan Adam dan Hawa itu melahirkan Kain dan Habil. Jadi di sini kita melihat bahwa Adam dan Hawa itu mengajar Kain dan Habil. Saya percaya ajarannya sama yang diterima Kain dan Habil. Tetapi luar biasanya hasilnya berbeda. Ya. Kain tidak menangkap pengajaran kedua orang tuanya, Habil menangkap pengajaran dari kedua orang tuanya. Ya. Kenapa saya katakan Kain tidak menangkap ajaran dari kedua orang tuanya? Ingat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh dikatakan begini. Maka terbukalah mata mereka berdua, ya, Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun pohon ara itu. Ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lihat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka itu membuat pakaian mereka sendiri, yaitu terdiri dari daun pohon ara.
Tetapi ternyata apa yang mereka buat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kemudian di sini dikatakan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Bahwa pakaian yang berkenan kepada Adam dan Hawa itu sepenuhnya adalah karya Tuhan. Bukan karya Adam dan Hawa. Itu adalah karya Tuhan. Dan di sini jelas dikatakan membuat pakaian dari kulit binatang. Berarti di sini tersirat ada binatang yang dibunuh. Ada binatang yang disembelih dan diambil kulitnya. Bahwa pakaian yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah yang karya Tuhan dan ada penumpahan darah di sana. Ada korban yang diberikan. Nah, dari pengalaman ini seharusnya kan atau kita memastikan Adam dan Hawa mengajar Kain dan Habil bahwa perbuatan kita atau korban yang diterima oleh Tuhan, korban yang benar di hadapan Tuhan harus selalu melalui penumpahan darah. Padahal kalau kita lihat di sini, persembahan Kain bisa-bisa jauh lebih banyak loh daripada persembahan Habil. Karena ayat 3 mengatakan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan, sebagian. Ya. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya. Jadi saya berpikir bisa-bisa korban yang diberikan oleh Kain itu lebih banyak daripada yang diberikan oleh Habil. Tetapi yang dinamakan korban itu harus sesuai dengan aturan Tuhan. Bukan aturan manusia. Ya. Nah, saya percaya bahwa Adam dan Hawa mengajar Kain dan Habil bahwa ketika mempersembahkan korban itu harus ada penumpahan darah. Tetapi ternyata Habil itu seperti tanah di pinggir jalan. Di mana ketika penabur menaburkan benih, maka si tanah tidak mengerti akan arti dari firman sehingga firman itu dirampas oleh si jahat, setan itu. Bahwa betapa pentingnya mengerti firman yang diajarkan. Sangat penting. Saya percaya firman yang disampaikan oleh Adam dan Hawa kepada Kain dan Habil adalah sama. Tetapi yang jadi masalah, Kain tidak mengerti, Habil mengerti. Kain melakukan menurut versinya sendiri, Habil melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Ya. Kalau Anda perhatikan sekarang ini banyak sekali pengajaran itu yang penting kita senang. Ya, yang penting kita senang. Bagaimana soal perpuluhan selalu diperdebatkan. Kalau Anda mengikuti medsos, setiap hari itu ada saja. Sekarang pakai gaya AI yang menentang perpuluhan. Yesus tidak pernah mengajarkan. Ya. Padahal sudah jelas-jelas Yesus katakan, lakukan yang satu, jangan abaikan yang lain. Dan salah satunya itu menyangkut lakukan itu adalah perpuluhan yang dimaksud. Tetapi lihat orang kalau sudah keras hatinya, mereka itu akan mengatakan, enggak, Yesus enggak mengajarkan. Padahal sudah jelas-jelas Yesus katakan, lakukan. Nah, ya. Sehingga mereka kemudian
mengatakan, berikan, tidak perlu 1/10. Yang penting kita rela. Loh, padahal aturannya sudah jelas loh. Aturannya sudah jelas. Ada yang menentang kemudian. Itu bukan untuk pendeta, tapi untuk orang miskin. Beda. Kalau Anda pelajari sungguh-sungguh, perpuluhan orang Yahudi bukan 10%. Karena mereka harus memberi 1 kepada imam, yang kedua kepada orang miskin, yang ketiga untuk diri mereka dan keluarga mereka. 10%. Sehingga mereka perpuluhan mereka itu sebenarnya minimal 23%. Itu yang mereka sisihkan. Ya. Anda boleh pelajari tentang adat istiadat orang Yahudi. Sayangnya kembali, ketika hati kita keras, kita akan membangun kebenaran diri kita sendiri. Mereka akan katakan, itu kan Yahudi. Kita kan orang perjanjian baru, gereja. Oleh karena itu sekarang ada pengajaran lagi. Tidak pernah disebutkan di perjanjian baru kita beribadah itu harus ke gereja, dikatakan. Jadi Anda kalau tidak kuat firman Anda, di akhir zaman ini Anda akan menerima pengajaran yang salah, tetapi itu enak didengar dan masuk akal, dan Anda akan meninggalkan imanmu yang benar. Inilah akhir zaman. Ya, jadi hati-hati di sini. Ketika kau tidak mengerti, engkau akan mudah disesatkan. Ya. Tato, boleh atau enggak? Gak ada ayatnya yang tepat, padahal sudah jelas di perjanjian lama ada. Bagaimana kalau kita katakan, itu kan perjanjian lama. Kita kan hidup dalam perjanjian baru. Loh, jangan bersinah juga perjanjian lama. Kenapa masih dilakukan? Masih berlaku sekarang. Jangan membunuh, itu hukum Taurat. Kenapa kita juga masih tetap mentaatinya? Hormati orang tua, itu hukum Taurat. Kenapa kita di perjanjian baru kok masih melakukannya? Sidang jemaat. Banyak orang yang tidak mengerti atau keras hatinya. Dan firman hanya dipilih sesuai apa yang dimaui mereka. Ingat di sini pemberian korban dari Kain. Kemungkinan saya katakan bisa lebih besar daripada yang dikorbankan Habil. Ya. Tetapi tidak ada penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, Alkitab katakan tidak ada pengampunan. Ya. Itu sudah jelas. Jadi di sini kita katakan mungkin, tapi Kain memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi caranya, prinsipnya tidak sesuai dengan Tuhan. Ya. Ada aturan-aturan main dalam penyembahan. Tuhan sudah menetapkan aturan-aturannya dan kita harus mentaati. Kita tidak bisa membangun atas dasar kebenaran kita sendiri. Tetapi itu harus berdasarkan kebenaran Allah. Kebenaran yang ditetapkan Allah. Berapa banyak sekarang tentang tato, ya kan? Semuanya seni. Padahal itu janganlah engkau mencacat tubuhnya. Itu maksudnya untuk setiap orang yang mencacat tubuhnya, mereka sedang mempraktekkan penyembahan kepada ilah lain. Mencacah atau mentato itu sebagai bukti bahwa kita adalah milik dari berhala itu. Itu sebenarnya. Kemudian sekarang diajarkan lagi perjanjian baru, tetapi tidak bisa seperti itu. Diperhalus pertanyaannya. Ketika tato itu, apakah untuk mempermuliakan Tuhan atau diri kita sendiri? Nah, sekarang ada aturan seperti itu. Kalau tato untuk mempermuliakan Tuhan, silakan ditato. Ini kan ngambang. Anda lihat di sini bahwa bahayanya kita tidak mengerti firman Tuhan. Di akhir dari akhir zaman akan semakin banyak penyesatan.
Di mana ketika kita tidak mengerti, maka kebenaran atau benih itu akan dicuri oleh si iblis, sehingga yang kita dapatkan adalah kebinasaan. Ya. Hati-hati ketika kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Oh, itu sangat mengerikan. Ya. Tidak cukup sekedar baik. Tidak cukup ada aturan main yang Tuhan tetapkan. Di sini dikatakan, lihat Kain baik. Dia memberikan persembahan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ingat, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Sukarela. Tapi kok tidak diterima? Pengajaran sekarang kan yang penting, tidak harus 1/10. Yang penting dengan sukarela. Padahal sukarela itu mengacu kepada persembahan untuk disumbangkan kepada orang Kristen yang miskin atau kepada orang miskin. Bukan soal perpuluhan. Bukan soal persembahan khusus. Allah menetapkan di dalam perjanjian lama, persembahan itu harus sapi, kerbau, kambing domba, merpati. Tidak semuanya macan, ya kan? Tidak, ada yang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi kan Tuhan ngerti bahwa kita ini nangkep harimau jauh lebih sukar, membahayakan. Lihat niat hati kita. Kita sudah mau bayar dengan harga nyawa kita loh. Masa Tuhan tidak terima? Kita bisa saja seperti itu. Tetapi Tuhan punya aturan. Yang mau dipersembahkan ini loh yang boleh dipersembahkan. Yang akan diterima Tuhan. Bukan semau kita sendiri. Sekalipun kelihatannya pengorbanannya jauh lebih besar. Sekalipun kelihatannya lebih baik menurut pandangan kita. Kalau tidak sesuai dengan aturan Tuhan, itu percuma. Tuhan tidak akan terima. Habil, persembahan Habil di sini dikatakan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Lemak-lemaknya. Ini berbicara bahwa satu, lemak-lemak itu berbicara tentang yang terbaik. Yang kedua, lemak itu adalah milik Tuhan. Ya, Anda boleh baca di dalam kitab Pentateuch ini bahwa lemak itu adalah milik Tuhan. Sehingga di sini kita melihat Habil tidak mau mengambil, merebut milik Tuhan. Ya. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Perhatikan yang disebut di sini. Di sini tidak disebutkan persembahan Habil diperkenan Tuhan, diindahkan Tuhan. Persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Tidak seperti itu. Perhatikan bahwa di sini dikatakan, maka Tuhan mengindahkan, bukan persembahan Habil. Habil dan korban persembahannya. Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Bahwa yang penting itu sebenarnya kalau kita melihat mengacu ini. Pribadi orang itu terlebih dahulu. Ketika pribadi orang itu benar mentaati firman Tuhan. Maka persembahannya juga pasti akan benar. Itu akan diindahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita sudah terbiasa memberontak, berjalan semau kita sendiri,
maka bahkan aturan-aturan Tuhan tidak akan kita jalankan, tetapi kita akan membuat aturan-aturan kita sendiri. Ya. Jadi di sini kita harus hati-hati. Pribadi kita terlebih dahulu harus benar di hadapan Tuhan, baru persembahan kita juga akan mengikutinya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkan Tuhan. Nah, seperti yang beberapa kali saya sudah sampaikan. Bagaimana mereka mengetahui bahwa persembahan Kain ditolak Tuhan dan persembahan Habil diterima oleh Tuhan? Bahwa kalau kita pelajari di Alkitab, bahwa ketika persembahan itu sudah dipersembahkan, maka kalau Tuhan menerima, itu akan datang api dari surga menyambar persembahan itu. Sehingga ketika Kain tidak melihat api menyambar korbannya, Kain tahu persembahannya tidak diterima. Seandainya persembahan Habil juga tidak diterima, seharusnya tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah persembahan Kain tidak diterima. Pada waktu persembahan Kain tidak diterima, dia melihat api menyambar ke persembahan dari Habil. Sehingga ini menimbulkan iri hati. Bayangkan bahkan Kain adalah kakak sulung, ya kan, yang sulung kakaknya Habil. Kok persembahannya tidak diterima? Persembahan Habil diterima. Artinya bahwa Habil sederhananya dianggap lebih baik daripada Kain. Sehingga Kain menjadi iri. Hati-hati menjadi yang terbaik. Karena belum tentu semua orang senang dengan apa yang kita capai menjadikan kita terbaik. Mau terbaik, terkaya dan apapun juga. Belum tentu orang-orang akan suka. Ya. Bayangkan di sini dua bersaudara di bumi yang masih luas, dua bersaudara bisa saling bunuh. Gak mikir kalau ini dibunuh sepi nanti dia. Tetapi inilah kekuatan iri hati. Ingat ini, iri hati. Ya, jangan biarkan hati kita itu penuh dengan kedengkian. Kadang walaupun saya tidak setuju dengan hidup bermewah-mewah hamba Tuhan. Orang-orang yang mengulas perpuluhan itu ya. Pada intinya, awalnya mereka iri kepada hamba Tuhan yang hidupnya lebih makmur dari mereka. Sebetulnya itu saja. Sehingga nantinya mereka akan cari pembenaran-pembenaran. Walaupun ingat saya tidak suka juga dengan gaya hidup mewah. Tetapi kalau saya menyoroti orang-orang yang bahas soal perpuluhan dan kehidupan hamba Tuhan itu. Pertanyaannya seharusnya begini. Dulu waktu hamba Tuhan itu kekurangan, kamu ada di mana? Kok tidak kelihatan? Sekarang ketika hamba Tuhan itu makmur, lo kok tiba-tiba kamu muncul menyalahkan? Ya kan? Dulu kamu di mana? Hamba Tuhan mau hidup seperti apa? Yang saya mau katakan begini. Itu uangnya. Ada apa kamu ngurusi uang hamba Tuhan itu? Mau dipakai untuk apa? Ya kan? Urus uang kita sendiri. Tapi terlalu sedikit Pak, makanya irit urus. Lebih sukar ngurus yang sedikit untuk mencukupi 1 bulan kan. Istilahnya di anak-anak fitnessan, gaji tanggal 1 ketawa, tanggal 2 sudah tidak ketawa lagi sudah. Habis sehari. Ya. Saya bergurau tadi, uang ini yang warna merah kok tidak setia ya. Kok cepat meninggalkan kita.
Yang setia itu yang 1.000 sama 2.000 itu. Setia. Menemani kita di mana saja. Ya. Banyak orang. Kenapa sih kok gak ngurus uangnya sendiri? Kok ngurus uangnya orang lain? Ya kan? Hati-hati dengan pengajaran yang kelihatannya baik bisa diterima. Anda harus belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Banyak orang yang selalu katakan perjanjian baru udah ada. Loh, sidang jemaat. Anda katakan itu hukum Taurat. Tato itu hukum Taurat. Loh, jangan membunuh juga hukum Taurat. Menghormati orang tua juga hukum Taurat. Jadi Anda mengetahui bahwa hukum Taurat apa yang sudah digenapi. Jadi hukum Taurat itu ada hukum sipil tentang tanah segala macam, jangan menggeser tanah segala macam ya. Itu hukum sipil. Ada hukum moral, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan apa. Ada hukum ibadah, persembahan-persembahan itu hukum ibadah. Yang digenapi oleh Yesus adalah hukum ibadah ini, persembahan korban. Yang lainnya tetap berlaku. Ya. Kita harus mengerti yang itu. Supaya tidak hanya mengandalkan itu hukum Taurat, itu hukum Taurat. Ya. Konyol kalau sudah seperti itu. Nah, kembali sekarang pembahasan kita. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Iri hati. Ya. Iri hati. Jadi iri hati itu membuat hati panas. Ya. Iri hati itu membuat hati panas. Ini yang dialami Kain. Nah, jadi korban yang benar itu akan selalu mendatangkan api Tuhan untuk menyambarnya. Ya. Anda perhatikan ketika Elia memberikan persembahan korban, ada api Tuhan yang menyambar. Korban yang dipersembahkan oleh nabi-nabi Baal dan korbannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Sama kan? Elia dan korbannya diindahkan. Ketika Salomo selesai memberikan persembahan pada waktu pentahbisan bait Allah, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7, kemudian dikatakan Salomo berdoa. Selesai Salomo berdoa, maka api Tuhan, kemuliaan Tuhan turun. Kemuliaan turun menyelimuti bait Allah itu. Jadi selalu dimulai dengan korban yang benar, baru ada api yang akan menyambar. Demikian pula betapa pentingnya kita itu selalu mengkoreksi diri kita, membiarkan Roh Kudus mengkoreksi diri kita, sehingga hidup kita selalu benar di hadapan Tuhan, dan pada waktu kita berdoa, maka ada api yang menyambar. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama kita sudah bahas itu, bahwa ketika kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan, nah, baru api itu akan menyambar kita. Kita akan bergerak dengan kemuliaan Tuhan. Tapi selama kehidupan kita, pribadi kita, apa yang kita lakukan tidak benar, maka tidak ada api kemuliaan yang akan menyambar dan menyertai kita. Sidang jemaat, betapa pentingnya kita hidup dengan api dari Tuhan ini. Bayangkan persembahan dibakar, disambar oleh api kemuliaan Tuhan, maka orang-orang tidak akan melihat korban lagi. Karena korban yang dibakar api kemuliaan itu ada di dalam api kemuliaan. Orang hanya akan melihat api Tuhan. Bukan kita, bukan korbannya lagi. Orang hanya tahu ada api yang menyala. Ya.
Jadi betapa pentingnya kita mempersembahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi di sini jelas Tuhan berkata bahwa kalau engkau tidak ada masalah, kalau engkau baik, mukamu pasti berseri. Dikatakan. Makanya kan kita kadang bisa melihat orang yang langsung menilai kan. Judes orang ini pasti. Iya kan? Ya sudah tahu. Pokok kalau alisnya satu. Ya satu tapi panjang kan. Alisnya satu tapi panjang. Itu suka iri judes pasti. Ya. Suka iri sombong. Ya itu alisnya satu. Kelihatan dari mukanya. Di sini pun Tuhan. Lihat di sini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, dikatakan kalau kita itu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Yakobus, katakan Yakobus 4 ayat 17 berkata, jikalau seseorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka dia berdosa. Lihat di sini juga sama. Kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Ya. Padahal kita sering berkata, ya saya tidak berbuat baik, tapi saya kan tidak berbuat dosa. Ayatnya tidak seperti itu. Barang siapa tahu untuk berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Di sini juga jelas di sini dikatakan, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ada bagian dokter ahli psikologi apa yang selalu memberikan nasihat kan kalau orang-orang kecanduan, jangan diem sendiri di kamar. Mau kecanduan pornografi, mau kecanduan obat-obatan kan. Jangan diem. Kalau engkau sendirian diem, pikiranmu akan memimpin kau untuk melakukan apa yang engkau candu itu. Engkau harus cari aktivitas. Aktivitas yang benar, aktivitas yang baik istilahnya kan. Mau ikut olahraga, mau apa ngumpul, pokoknya jangan sendiri. Karena kalau engkau sendiri, engkau tidak ada aktivitas yang kau lakukan, sebentar lagi engkau pasti berdosa. Ya. Ayatnya sudah ada ternyata. Ternyata ahli psikologi belajar dari Alkitab juga. Ya. Jelas di sini mengerikan, jika engkau tidak berbuat baik. Loh, padahal ini jika engkau tidak berdosa, kan enggak. Jika engkau tidak berbuat baik. Ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Begitu dekatnya. Tinggal buka pintu, berdosalah kita. Ya kan? Jadi mari aktif untuk berbuat baik. Aktif untuk berbuat baik. Supaya dosa itu tidak dekat dengan kita. Ngintip-ngintip, culek matanya kan. Ya. Jadi biarkan dosa itu jauh dari kita dengan kita berbuat baik. Ya. Jangan pasif karena ternyata ketika kita diam pun itu dipandang di dalam perjanjian baru sebagai dosa. Ia sangat menggoda engkau. Bayangkan kalau kita sendirian. Yang kecanduan narkoba, yang kecanduan pornografi, yang mungkin bahkan kecanduan rokok kan. Coba sendiri, tidak ada yang dikerjakan. Ya. Pasti akan melakukan kembali. Tapi kalau Anda menyibukkan diri untuk apa pokoknya. Dikerjakan atau ngumpul sama teman.
Anda akan terselamatkan. Apalagi kalau beribadah kan. Ya, beribadah. Engkau di sini dikatakan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan menginginkan kita itu berkuasa atas dosa. Yesus mati bagi kita supaya dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Justru kita sekarang yang menentukan. Jadi sebelum Yesus mati dan kita diselamatkan, maka mau tidak mau kita harus berdosa, melakukan dosa. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diampuni, kita dibenarkan. Sekarang kita mempunyai kuasa untuk memilih. Apakah kita akan menolak dosa? Engkau bisa. Tetapi sebelum engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau tidak punya kemampuan untuk menentukan menolak dosa. Engkau pasti kalah pada akhirnya. Tetapi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya kuasa untuk menentukan. Kita punya kuasa untuk memilih. Apakah kita akan menolak dosa atau melakukan dosa. Kita punya kuasa untuk memilih sekarang. Ya. Ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya. Itu lalu membunuh dia. Anda bisa bayangkan di sini. Dimulai dari Kain tidak mengerti firman Tuhan. Dia melakukan, memberikan korban dengan sesuka hatinya. Menurut kebenaran dirinya sendiri. Kemudian hasilnya dia menjadi iri hati kepada Habil. Dan sekarang dia menjadi orang yang munafik. Yang tidak bisa ditebak. Dipikir Habil mau ngajak jalan-jalan, rekreasi. Ternyata mobilnya, remnya sudah dibikin blok. Iya kan? Istilahnya kan seperti itu. Ya. Mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, seharusnya yang dibunuh itu adalah rusa. Ini Habil yang dibunuh. Berhati-hati, ingat di sini diawali oleh mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti. Dan membangun kebenaran sendiri. Berapa banyak orang Kristen sekarang yang membangun kebenarannya sendiri. Bukan kebenaran versi Tuhan. Ya, semuanya mau diubah. Tuhan suruh berdoa. Dikatakan tidak kuat, bukan tugas saya, tugasnya pendeta itu doa. Disuruh memberi perpuluhan, itu perjanjian lama, kita hidup dalam perjanjian baru. Disuruh jangan pakai tato, dikatakan kan ini untuk kemuliaan Tuhan, tidak masalah ditato kalau untuk kemuliaan Tuhan. Ini seni. Nah, kita membangun kebenaran versi kita sendiri. Berapa banyak ibu-ibu yang melayani, ya kan, yang melayani di gereja, mau apapun juga, suka sekali latihan yoga. Padahal semua sikap tubuh dari yoga itu adalah menyesuaikan, menyatukan pikiran kita dengan alam semesta, bukan dengan Tuhan. Supaya alam semesta memberkati kita. Supaya alam semesta bersama kita. Selalu seperti itu. Ajaran alam semesta ya seperti itu. Anda kalau mau pelajari. Itu kan seperti Tuhan. Dan mereka katakan. Kan sama saja kita dengan mengikuti alam semesta. Alam semesta kan diciptakan Tuhan. Kan itu kan sama seperti kitab Roma kita
menyembah binatang, kemudian kita katakan, sama saja kan kita menyembah binatang sama menyembah Tuhan. Orang binatang itu Tuhan yang ciptakan, kan bisa seperti itu lantas. Tetapi saya mau kabarkan ini loh ajaran-ajaran di akhir zaman. Yang harus kita perhatikan, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar baca. Anda harus masuk lebih dalam lagi. Sejarahnya bagaimana, kenapa ayat itu muncul. Itu akan rumit. Jadi mungkin Anda akan katakan, ya sudahlah, satukan kepada Pak Pendetanya. Ya kan? Ini bahan-bahannya Pak Pendeta. Setelah dimasak disampaikan. Ya kan? Ya, tidak apa-apa nanti tukar-tukaran. Anda masak yang jasmani, tukar ke saya kasih firman juga. Nah, ayo kita lanjutkan, lihat di sini. Kain kemudian membunuh Habil. Pada akhirnya pembunuhan terjadi. Pembunuhan pertama. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adik? Lihat di sini. Kembali iri hati, membunuh, munafik, membunuh, sekarang berdusta. Aku tidak tahu, dikatakan. Padahal jelas yang membunuh Kain. Ketika ditanya Habil di mana? Aku tidak tahu. Kemudian Kain seharusnya kan benar. Lihat di sini, Kain menyangkal tugas yang seharusnya adalah tugasnya. Apakah aku penjaga adikku? Jelas jawabannya iya kan. Dia kakaknya kok. Dia kakaknya. Bahwa tugas yang seharusnya dilakukan oleh Kain sekarang tidak dilakukan. Apakah aku penjaga adikku? Jelas iya, karena dia kakaknya. Berapa banyak dari kita yang Tuhan percayakan tugas. Jangan sampai mengatakan, kok saya terus Tuhan. Seharusnya kalau engkau dipercayakan tugas ini, bersyukurlah karena Tuhan mempercayai engkau. Berapa banyak orang yang menolak tugas dengan berbagai alasan. Sama, ternyata Kain juga menolak tugas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak menugaskan Kain untuk menjaga Habil, maka Tuhan akan membalik urutannya. Anak pertama Habil, pasti. Ya kan? Jadi mengertilah kebenaran ini. Ayat 10 firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat itu? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ada istilah ini di kepolisian. Pencuri kadang sampai akhir hidupnya dia bisa tidak ketangkep. Tetapi polisi itu berkata begini, tapi pembunuh itu pasti ketangkep. Pembunuh pasti ketangkep. Oh, luar biasa kan? Bahkan di sini Tuhan mengatakan, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sangat luar biasa. Dan selalu kan setan selalu meniru. Di sini jelas Tuhan sendiri yang mengatakan, darah adikmu, darah dari pembunuhan itu berteriak minta keadilan kepada Tuhan. Yang kita tahu sekarang setan juga menjiplak ini. Bahwa rumah atau tempat di mana ada pembunuhan itu pasti ada suara-suara. Ya kan? Itu setan, niru. Ya, setan bukan pencipta. Ya. Jadi di sini Tuhan katakan darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Walaupun engkau menyangkal, tidak bisa.
Buktinya jelas, darah dari Habil yang kau bunuh itu sendiri berteriak kepadaku. Ya. Ingat, seringkali kita menyangkal kan apa yang kita lakukan. Sudahlah, tidak usah pakai istilah menyangkal, berdalih. Ya, biasanya. Padahal sama aja loh, berdalih sama menyangkal. Ya. Hati-hati. Anda tidak melakukan ini selalu punya alasan. Dan alasannya masuk akal bagi Anda, bagi orang. Tetapi kalau engkau berurusan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menerima alasanmu. Yang ada di hadapan Tuhan, engkau mentaati atau tidak mentaati. Itu saja. Karena ketika Tuhan memberi tugas pada kita, seandainya kita tidak mampu, kita cukup katakan, Tuhan aku bersedia, tapi aku tidak mampu. Maka pada waktu itu kuasa Tuhan akan bekerja memampukan kita. Tuhan tidak pernah memberi tugas kepada kita di mana kita tidak mampu melakukannya. Dia akan memperlengkapi kita. Oleh karena itu, Anda akan sering mendengar, sudah sering dan akan lebih sering mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian orang yang mengatakan, aku dulu tidak bisa ngomong. Ternyata Tuhan pilih aku sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman. Tidak bisa berhenti lagi kalau sudah menyampaikan firman. Kan gitu kan. Ya. Karena Tuhan yang memperlengkapi. Tuhan yang memperlengkapi. Seringkali ketika kita sakit kan. Tenggorokan sakit tidak bisa ngomong. Tapi maksa tetap menjalankan tugas WL. Kok keluar suara? Selesai dari menjalankan tugas sakit lagi. Tidak ada lagi suaranya. Loh ini kan ya tidak masuk akal. Tapi itu yang terjadi karena ketika Tuhan memberi tugas, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa untuk melakukan tugas itu. Sehingga kita itu pilihannya hanya mau atau tidak mau. Kita tidak bisa berdalih. Tidak Tuhan bukan talentaku, Tuhan akan kasih. Ya. Asal kita mau. Ayat 11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Lihat di sini perbuatan Habil pembunuhan, mendatangkan kutuk bagi Kain. Ya. Dia dibuang jauh, kata Tuhan. Kutuk dari Kain yang diterima Kain adalah dibuang jauh dari tanah di mana dia menumpahkan darah. Ya. Tetapi ini yang lebih terperinci. Coba lihat di sini ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Itu kutuk. Pernahkah Anda bekerja dan Anda berkata, kok tidak sesuai ya tenaga yang saya keluarkan dengan hasil yang saya dapatkan. Terlalu besar tenaga yang dikeluarkan, tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Itu kutuk. Anda bekerja, Anda punya gaji. Mungkin Anda katakan, orang lain katakan besar. Tapi kok tidak cukup? Kok tidak cukup? Itu kutuk. Itu kutuk. Selalu Anda merasa tidak cukup. Dan memang tidak cukup. Sebanyak apapun. Gaji mau naik, pendapatan mau naik. Kok tetap tidak cukup? Itu kutuk. Di sini jelas. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Supaya lebih jelas. Hasil sepenuhnya yang akan mencukupi kebutuhanmu kan. Selalu kurang. Itu kutuk. Anda tidak harus miskin untuk hidup dalam kutuk. Anda bisa kaya dan orang lain mengakui Anda kaya.
tetapi kok selalu merasa kurang. Ya. Engkau menjadi seorang pelarian. Menjadi seorang pelarian. Selalu merasa dikejar-kejar. Selalu merasa tertuduh. Engkau mendengar suara-suara yang menuduh engkau tidak layak. Sehingga kemudian engkau melarikan diri kepada sahabat-sahabatmu. Di mana engkau bisa diterima. Kenapa? Karena ada tuduhan-tuduhan. Engkau sedang melarikan diri dari dakwaan-dakwaan. Yang mengatakan engkau tidak layak. Engkau tidak mungkin diterima oleh orang. Dan kemudian engkau cari pelarian. Engkau melarikan diri dari hidupmu yang sebenarnya. Orang seperti engkau ke gereja. Tak pantas. Sehingga engkau masuk ke dalam pelarian. Pergi kepada orang-orang yang tidak benar. Itu pelarian, itu kutuk. Kalau selalu ada dakwaan-dakwaan yang membuat engkau tidak layak. Yang mendakwa engkau tidak layak, tidak layak, tidak layak. Engkau sedang ada dalam kutuk. Ya. Dan pengembara di bumi. Bayangkan pengembara. Tidak bisa betah di satu tempat. Ada orang-orang bahkan tinggal di rumahnya aja tidak betah kan? Kan ada yang salah. Karena Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur kalau tidak salah 128. Bahwa orang yang takut akan Tuhan. Istrinya akan seperti pokok anggur. Artinya sesuatu yang menyenangkan bagimu di rumah. Sehingga dengan ada orang yang menyenangkanmu, kan tidak mungkin tidak betah. Pengembara tidak betah di satu tempat. Tidak betah. Mau diberikan tempat yang mewah, yang penuh dengan segala hal yang baik, tetap tidak betah. Bukankah itu kutuk? Itu kan lantas sama kan? Disediakan berbagai macam makanan, atau bahkan dirinya sendiri yang menyediakan, dan kemudian ayo makan-makan. Ayo makan bersama. Tidak bisa, nanti kolesterolnya naik, diabetes kambuh, jantung kumat, kan repot. Sudah bayar hanya ingin lihat orang makan ketawa, itu kan kutuk. Ya kan? Gak bisa. Sudah tenang, saya yang bayar, sudah makan. Saya sudah kenyang kok lihat kamu makan. Loh, kan kutuk. Seharusnya yang benar yang bukan kutuk, yang makan kenyang. Bukan yang lihat kenyang. Ya kutuk itu lucu-lucu seperti itu memang. Ya. Enggak ada kan di sini lihat orang makan kenyang. Yang benar itu kalau lihat orang makan kita langsung lapar juga. Ya. Sampai dalam pikiran kok tidak nawari ya, kan? Jadi lihat di sini menjadi pengembara. Bayangkan saja seorang pengembara itu kehidupannya tidak menyenangkan. Ya. Di rumah tidak betah, di luar terus keluyuran. Ya. Mungkin Anda mau katakan, enggak Pak ini bukan kutuk, ini memang karunia saya. Keluyuran, ya sudah tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Daripada tengkar. Mirip sama yang di Ayub itu loh. Ayat yang ke-13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sehingga orang yang kena kutuk pada akhirnya seringkali ingin mengakhiri hidupnya. Kenapa? Terlalu berat. Nih, Kain katakan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Bahasa sederhananya kan terlalu berat. Orang yang kena kutuk, Anda perhatikan. Uang selalu kurang, sakit tidak sembuh-sembuh. Ya kan?
lihat keluarga mati muda semua, banyak yang mati muda. Kan kemudian mereka akan katakan, daripada gini kan lebih baik aku mati. Itu tujuan memang dari kutuk, tujuan akhirnya adalah supaya kita mati. Ya. Di sini bayangkan ketika kita di posisi seperti Kain. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Tidak bisa nanggung hukumannya, tidak bisa nanggung keadaan yang diterimanya. Itu kutuk. Itu kutuk yang dialami oleh Kain atas perbuatannya membunuh Habil. Kalau Anda pelajari tentang kutuk, selalu ada kutuk yang menyebabkan kutuk perbuatan, penyembahan berhala, pergi ke dukun, pembunuhan, tidak hormat pada orang tua, pencurian, masuk perpuluhan. Kalau Anda pelajari bukunya Derek Prince saja, Derek Prince almarhum, itu setebal ini, 300 halaman lebih. Kalau Anda pelajari, itu akan terperinci perbuatan-perbuatan apa saja yang mendatangkan kutuk. Dan lihat ciri-ciri kutuk yang dijelaskan di sini yang dialami oleh Kain. Ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Ini kan sangat mengerikan ya. Bagi orang yang pernah mengalami hadirat Tuhan, maka ketiadaan hadirat Tuhan dalam hidupnya itu sesuatu yang paling mengerikan. Sehingga pemazmur dalam kitab Mazmur berkata, ketika engkau mencabut rohmu dariku, mengambil rohmu dariku, aku terkejut. Tidak enak. Kalau orang Kristen kan enggak ya. Kalau udah ada roh Tuhan biasa-biasa aja. Kalau roh Tuhan datang, terkejut. Pemazmur enggak. Kehidupannya setiap harinya bersama dengan roh Tuhan. Sehingga ketika roh Tuhan ini diambil, dia terkejut. Tidak enak rasanya. Tidak berjalan dengan roh Tuhan. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Aku tidak ada lagi di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Oh itu mengerikan. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Sidang jemaat. Setiap waktu, setiap saat, engkau mempunyai musuh yang selalu akan mencelakakan engkau. Enggak Pak, saya selalu baik. Ketika engkau dari sepeda motor ganti mobil, belum tentu orang-orang tetangga-tetanggamu akan bersuka bersama engkau. Bisa-bisa engkau kena santet. Tempat perlindungan yang terbaik, di mana setan tidak bisa menghancurkan kita, adalah dalam hadirat Tuhan. Sehingga Kain berkata begini, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Loh, siapa yang memberitahu orang lain bahwa Kain ini adalah pembunuh? Enggak ada. Tetapi Kain sudah merasa seperti itu, orang akan bunuh dia. Dan kalau memang orang akan membunuh dia, karena Kain menyadari, karena dia sudah tidak ada di hadirat Tuhan. Bahwa ketika engkau keluar dari hadirat Tuhan, ingat, setan-setan yang awalnya harus ada di luar hadirat Tuhan, itu akan menyerang engkau dari berbagai sudut. Di segi mana engkau lemah, di sanalah engkau akan dihajar. Oleh karena itu, hanya di hadirat Tuhan aku tenang. Kenapa? Aku tidak perlu tahu siapa yang menyerang aku. Tuhan sudah menangkal semuanya.
Aku cukup menikmati hadirat Tuhan. Aku cukup menikmati semua karya-karya Tuhan. Orang-orang, setan-setan, musuh-musuh yang mau menyerang aku, urusannya Tuhan. Engkau hanya tinggal di hadirat Tuhan. Mazmur 91 mengatakan, kemah Tuhan adalah tempat perlindungan. Ya, itu bicara tentang hadirat Tuhan. Itu adalah tempat perlindungan. Setan berkata kepada Tuhan, iya karena engkau yang melindungi Ayub. Lihat Ayub selalu mengadakan, bahkan tuh anak-anaknya, dia selalu mengadakan persembahan-persembahan. Dia sedang membangun hadirat Tuhan di rumahnya. Setan mau menghancurkan dia, tidak bisa. Karena ada hadirat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengangkat hadiratnya, perlindungannya, setan dengan bebas menghancurkan Ayub. Dalam satu hari semua anaknya mati. Dalam satu hari semua hartanya ludas. Dalam satu hari tubuhnya penuh luka. Karena hadirat Tuhan yang diambil. Betapa mengerikan ketika kita keluar atau meninggalkan hadirat Tuhan. Sangat mengerikan. Kita sedang berada di zaman yang tidak baik-baik saja. Tempat yang paling aman adalah hadirat Tuhan. Ya. Ayat 15, dalam penghukuman Tuhan masih selalu bisa kita lihat ada kemurahan Tuhan. Ya. Oh, betapa luar biasanya Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Dalam penghukuman Tuhan kita bisa melihat Tuhan masih menunjukkan kebaikannya, kemurahannya. Betapa bersyukurnya kita mempunyai Tuhan seperti ini. Ya. Seorang ayah, anaknya mau berbuat sejahat apapun dan dihukum oleh ayahnya, tetap akan kelihatan kemurahan dari ayahnya. Ya. Ayat terakhir, ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Sangat mengerikan bukan ayat ini? Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kain pergi dari hadirat Tuhan. Kain meninggalkan hadirat Tuhan. Itu kan ngeri. Ketika Kain meninggalkan hadirat Tuhan, ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bukan di Eden, di sebelah timur Eden. Namanya Nod, artinya berkeliling-keliling. Tidak ada tujuan yang pasti. Muter terus, keliling terus. Mau kemana? Tidak tahu, pokoknya keliling. Itu kan repot. Ketika kita meninggalkan hadirat Tuhan, engkau tidak punya tujuan yang pasti. Mungkin kegiatanmu, makan, tidur, bangun kerja, makan, tidur, bangun, kerja, terus hanya seperti itu. Makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, hanya seperti itu, keliling. Tidak ada tujuan yang pasti. Karuniamu apa? Tidak tahu, pokoknya makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Tinggal di Nod, artinya berkeliling-keliling, hanya muter terus. Tuhan ciptakan kau untuk apa? Tidak tahu, pokoknya makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Nanti mati, kan gitu. Berapa banyak orang, bahkan bukan hanya banyak. Berapa persen orang-orang yang hidup seperti itu. Tidak tahu tujuan ilahi dalam hidupnya. Bahkan tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Ya. Yang penting cukup makan, bisa tidur, ya kan? Punya kerja terus seperti itu sampai nanti mati. Untuk apa?
Untuk apa? Mau yang miskin, mau yang kaya, kehidupannya ya tetap seputar itu. Makan, kerja, tidur, mati. Itu aja. Tidak ada sesuatu yang khusus yang dia lakukan. Di mana itu akan mempermuliakan Tuhan, akan memberkati orang-orang, akan membuat hidup kita bergairah. Hanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Hanya dipimpin oleh hadirat Tuhan. Hidupmu akan berarti, hidupmu akan terarah, hidupmu akan terlindungi. Engkau akan aman dalam hadirat Tuhan. Pelajari firman sungguh-sungguh. Jangan melakukan yang baik menurut versi kita, tetapi yang baik dan benar menurut versi Tuhan. Jangan membangun kebenaran kita sendiri. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau akan diberkati. Mukamu akan berseri-seri. Engkau ada dalam perlindungan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.